Ada kembali di Profit CNBC Indonesia dalam segmen Healthy Life. Bersama saya Muhammad Gibran. Ajinomoto Indonesia berkomitmen menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan. Bahkan pabrik Ajinomoto di Mojokerto, Jawa Timur telah menerapkan zero waste untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ke titik nol. Menurut Factory Manager sekaligus Direktur Ajinomoto Indonesia, Yudo Kusbandrio, berbagai upaya yang dilakukan meliputi pengurangan emisi karbon, pengurangan konsumsi air, penerapan biocycle, dan juga eco-activity yang menghasilkan co-product seperti pupuk Ajivol, Amina, bahkan bahan baku pakan ternak, FML, dan juga peningkatan pengelolaan air limbah supaya ketika disalurkan ke Sungai Brantas kualitas airnya menjadi lebih baik dan juga bersih. Yudo juga menambahkan selain proses pembuatan co-product, yang menerapkan biocycle dan juga eco-activity, perusahaan juga banyak menerapkan aktivitas produk yang ramah lingkungan, seperti pengurangan 38.500 ton emisi karbon dengan berbagai cara seperti mengurangi konsumsi bahan bakar seluruh transportasi di tempat kerja, memangkas penggunaan tenaga listrik dan juga mengatasi kebocoran uap pada peralatan produksi. Lalu sejauh apa komitmen Ajinomoto untuk Indonesia? Sudah hadir di studio CNBC Indonesia Ibu Rina Sukaisi, Corporate Planning Director PT Ajinomoto Indonesia. Ibu Rina, terima kasih sudah hadir di CNBC Indonesia. Terima kasih, sama-sama Mas Gibran. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau baik dan juga sehat selalu. Berbicara soal Ajinomoto, Bu, seperti apa sih sebenarnya atau bagaimana sejarah berdirinya Ajinomoto? Baik. Ajinomoto itu pertama kali berawal dari penemuan seorang ilmuwan, Dr. Kikunai Ikeda. Beliau menemukan sebuah rasa gurih atau rasa umami. Beliau melihat bahwa dari sebuah kaldu yang terbuat dari sebuah rumput laut ternyata banyak mengandung sejenis asam amino, yaitu asam glutamat. Disinilah dari timbulnya rasa umami tersebut. Umami itu sendiri berasal dari bahasa Jepang, dari kata umai yang artinya lezat dan mi yang artinya gurih. Kemudian beliau bersama dengan seorang pengusaha di Jepang pada masa itu bernama Saburo Seki Suzuki II membangun sebuah korporasi yang dinamakan Ajinomoto Korporasi di tahun 1909, jadi itu kira-kira sudah 1 abad yang lalu. Mereka berdua kemudian mengembangkan menjadi sebuah produk yang kita kenal sekarang sebagai MSG atau monosodium glutamat. Kemudian mereka berkomitmen berdua menyebarkan informasi ini dan memberikan informasi bahwa umami itu adalah rasa dasar yang kelima. Selain mungkin kita kenal ada 4 rasa dasar, asam, asin, manis, dan juga pahit. Maka umami ini adalah rasa dasar yang kelima. Nah, kemudian mereka terus berkomitmen mempelopori banyak sekali penelitian yang berfokus kepada asam amino dan berkontribusi kepada banyak industri agar mereka bisa membantu masyarakat untuk bisa menyajikan masakan lezat di rumah. Kira-kira seperti itu. Sudah lama sekali ya, Bu, ya, berarti? Sudah 1 abad lebih. 1 abad berdirinya kalau kita lihat secara history. Tapi kalau masuknya ke Indonesia atau hadirnya Ajinomoto di Indonesia seperti apa sih, Bu? Oh ya. Jadi pertama kali Ajinomoto itu diperkenalkan di Indonesia itu tahun 1969. Jadi karena mungkin budaya makanan orang Jepang dan orang Indonesia tidak tahu terlalu jauh berbeda, maka rasa umami ini langsung dapat diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia. Kemudian kami mendirikan pabrik kami yang pertama di Mojokerto, yaitu suatu kota di Jawa Timur. Ini adalah pabrik kami yang pertama di tahun 1970. Jadi itu pun kalau di Indonesia Ajinomoto kira-kira sudah lebih dari 50 tahun. Jadi kami sudah memiliki beberapa pabrik yang ada di Pulau Jawa dan juga banyak sekali perwakilan sales kami di seluruh Indonesia. Nah, kami berkomitmen terus dengan memberikan inovasi-inovasi memadukan antara teknologi global yang berfokus kepada asam amino dan juga memadukannya dengan kebutuhan dan budaya makanan di lokal Indonesia sehingga kami bisa memproduksi banyak produk-produk berkualitas saat ini. Yang mungkin ibu-ibu sudah banyak kenal, yaitu ada kita punya Masako, Sajiku, Saori, dan masih banyak lagi produk-produk kami. Termasuk Mayumi juga, Bu, ya? Mayumi betul sekali. Mas Gibran
mungkin pernah pakai Mayumi ya. Selalu dong Bu pakai Mayumi. Alhamdulillah, Itu sangat iya. enak sekali, gurih sekali Iya, rasanya. betul. Apalagi dengan berbagai macam masakan. Nah, berbicara soal Ajinomoto juga Bu, seperti apa sih Ajinomoto saat ini dan juga ke depannya? Baik, Ajinomoto Group berkomitmen bahwa kami ingin menjadi sebuah perusahaan yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan makanan dan juga kesehatan. Komitmen kami ini ingin kami capai dengan melalui pencapaian 2 goal besar. Yang pertama adalah bahwa kami ingin bisa meningkatkan usia harapan hidup sehat dari 1 miliar orang-orang di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita juga ingin bisa menekan dan mengurangi 50% dari dampak lingkungan. Dan kedua goal ini kami ingin capai sampai dengan tahun 2030. Gitu Mas. Dan sejalan dengan slogan kami yaitu Eat Well Live Well, kami juga ingin bisa membantu banyak orang untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan dietary habit, yaitu kebiasaan makan sehari-hari, dan juga masalah-masalah mengenai aging atau penuaan. Iya, kalau kita lihat juga Ajinomoto saat ini beroperasi di 29 negara Bu ya. Iya betul, di 29 Di Amerika negara. Utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan juga Afrika, termasuk juga di Indonesia. Betul Nah, sekali. berbicara soal slogan yang diusung oleh Ajinomoto, Eat Well, Live Well. Apa sih sebenarnya Bu yang menjadi makna yang bisa kita maknai dari slogan ini? Slogan Eat Well Live Well ini kalau secara harfiah dari makna kata, Eat Well itu artinya adalah makanan yang baik. Live well itu adalah hidup yang baik. Sehingga dari sini Ajinomoto ingin terus bisa berkontribusi melalui inovasi-inovasi produknya bahwa kita ingin membantu banyak orang untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan dietary habit atau kebiasaan makan sehari-hari dan juga masalah-masalah terkait dengan penuaan ataupun aging. Jadi penerapan ini harapannya ke depan bahwa semua orang bisa mendapatkan makanan yang baik sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu maknanya Mas. Iya, itu makna yang bisa kita ambil begitu ya dari makna atau slogan yang dipegang oleh Ajinomoto. Nah, melihat bahwa saya bisa katakan juga Ajinomoto ini menjadi top of mind dari produk di Indonesia, khususnya kalau kita lihat menjadi pemimpin pasar untuk produk umami atau penyedap masakan. Nah, apa langkah yang dilakukan Ajinomoto untuk tentunya tetap bisa mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di Indonesia? Baik, kalau untuk menjadi sebuah pemimpin pasar, kita pertama kali pasti harus tahu dulu bagaimana konsumen kita, apa yang diinginkan konsumen. Di Indonesia saat ini konsumen kita itu sudah banyak sekali, bukan kalau terkait makanan, mereka itu bukan hanya menginginkan makanan yang lezat, tetapi juga makanan yang bisa membawa kesehatan. Seperti itu, dan juga mereka juga sudah mulai concern terhadap lingkungan hidup. Jadi di sini Ajinomoto ingin hadir di dalam tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian daripada masyarakat Indonesia. Kami punya prinsip dasar dan juga nilai-nilai yang kami pegang pada saat kami melakukan segala jenis kegiatan bisnis kami. Pada saat kami melakukan kegiatan, bukan hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga harus bisa memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi ini yang kami kenal sebagai nama Ajinomoto Share Value atau mungkin kalau disingkat sebagai ASV. Lalu masalah-masalah apa sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan dampak sosial? Ada 3 pilar yang kami tekankan di sini dalam kegiatan ASV kami. Yang pertama itu adalah mengenai health and well-being atau kesehatan dan juga kesejahteraan. Yang kedua adalah mengenai food resource atau ini adalah sumber daya pangan. Dan yang ketiga adalah mengenai global sustainability atau keberlanjutan secara global. Jadi kami yakin kalau kami bisa memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini mereka hadapi, insya Allah kami bisa bertahan dan memimpin di pasar ini. Iya, dengan apa yang berbagai upaya yang dilakukan Ajinomoto berkontribusi terhadap Indonesia bisa tetap terus menjadi pemimpin pasar dan tentunya menjadi top of mind tentunya di masyarakat Indonesia. Nah, melihat 2022 juga Bu, kalau kita lihat Ajinomoto ini berkomitmen untuk meningkatkan harapan hidup sehat. Langkah konkret apa yang akan diambil? Nah,
Untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat. Jadi kalau kita tahu bahwa saat ini di Indonesia itu ada masalah gizi ataupun masalah nutrisi yang kita kenal sebagai triple burden malnutrition. Jadi triple burden malnutrition itu terdiri dari yang pertama itu adalah undernutrition atau mungkin salah satu contohnya adalah stunting. Yang kedua adalah over malnutrition atau salah satu contohnya adalah obesity. Dan yang ketiga adalah hidden hunger, yaitu mengenai micronutrients dan defisiensi. Jadi kami ingin bisa membantu mensolusikan masalah-masalah ini. Langkah konkret apa yang kami lakukan sejauh ini mungkin ada beberapa hal. Yang pertama pastinya melalui penciptaan produk-produk kami. Harapan kami dengan melalui produk-produk kami seperti Ajinomoto, Masako, Sajiku, Saori, dan Mayumi, kami bisa membantu para ibu dalam kesehariannya untuk menyediakan masakan-masakan yang bukan hanya lezat, bergizi, sehingga bisa menjadi asupan gizi itu lebih bisa diterima oleh keluarga mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki kegiatan yang namanya webinar-webinar yang kami lakukan berfokus kepada masalah-masalah gizi dan juga kesehatan dan juga pemanfaatan MSG. Webinar ini kami selenggarakan bekerjasama dengan banyak ekspertis seperti misalnya ahli gizi atau nutritionist, kemudian kami juga bekerja sama dengan dokter dan beberapa institusi di Indonesia. Apa yang kami sampaikan di webinar ini adalah terkait bagaimana membantu banyak orang untuk bisa mensolusikan masalah-masalah kesehatan mereka melalui bagaimana mengatur pola makan, bagaimana menyediakan masakan bergizi di rumah. Dan juga tentunya kami juga memberikan informasi mengenai manfaat dari MSG, di mana dengan menggunakan MSG atau monosodium glutamat ini, maka makanan bergizi itu menjadi lebih enak dan lebih lezat untuk bisa diterima. Dan yang terakhir, kami juga mempunyai kegiatan yang namanya website Dapur Umami. Di dalam website Dapur Umami ini banyak orang bisa membuka di sana. Kami menyediakan banyak sekali menu. Saat ini kami sudah punya sekitar 800 menu kira-kira, dan ini terus kami tambah, di mana menu-menu ini bisa dijadikan acuan oleh ibu-ibu pada saat mereka mungkin kesulitan pada saat ingin memasak. Bagaimana membuat masakan itu menjadi lebih digemari di keluarga. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi membantu juga ibu-ibu untuk menyajikan masakan yang lezat untuk keluarganya. Nah, melihat juga Indonesia Pak Dau, khususnya juga Bu ya. Ini salah satu masalah yang mungkin dihadapi oleh anak-anak Indonesia adalah terkait dengan gizi dan juga nutrisi, yang berimbas juga terhadap meningkatnya masalah stunting di Indonesia. Nah, bagaimana Ajinomoto melihat hal ini dan apa langkah yang akan ditempuh? Baik, stunting ini adalah salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih ditangani di Indonesia. Ajinomoto sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ingin bisa juga berkontribusi dalam hal ini. Jadi gizi, kami yakin gizi itu sangat diperlukan, nutrisi itu sangat diperlukan untuk generasi penerus kita. Salah satu langkah nyata kami yang kami laksanakan untuk masalah ini adalah sebuah kegiatan atau program yang kita sebut sebagai SLP atau School Land Project. Jadi Ajinomoto bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor di sini. Kami membina salah sebuah pesantren di daerah Bogor, di mana kegiatan yang kami laksanakan di sana adalah pertama kami membantu menyiapkan makan siang untuk mereka. Kemudian kami juga memberikan edukasi mengenai gizi, bukan hanya gizi tapi juga kami menyampaikan bagaimana mengolah makanan yang baik, kemudian sanitasi, hygiene dan juga keamanan pangan. Dan yang ketiga juga adalah kegiatan bagaimana kita memberikan pemahaman mengenai PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan juga sehat. Tidak berhenti di sini, kami juga bekerja sama kembali dengan Institut Pertanian Bogor dan juga Kementerian Agama. Kami mengeluarkan sebuah guidebook, di mana guidebook ini juga isinya adalah yang akan kami berikan kepada banyak sekali, mungkin nanti ada beberapa pesantren juga yang kami tuju, agar mereka bisa menyelenggarakan SLP ini di tempat mereka. Di mana buku ini juga berisi mengenai kembali edukasi gizi dan juga bagaimana menangani makanan dengan olahan yang lebih baik dan sanitasinya maupun higiennya. Iya, jadi orang-orang bahkan mungkin anak-anak sejak dini sudah mengerti bagaimana tentunya masakan atau makanan yang bergizi, terus juga perilaku hidup bersih dan juga sehat akibat adanya program SLP dari Ajinomoto ini tentunya. Nah,
Salah satu concern juga kalau kita lihat untuk masyarakat Indonesia adalah mengenai jaminan sebuah bahan makanan itu halal, Bu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana komitmen Ajinomoto untuk menghadirkan bahan penyedap makanan yang tentunya halal juga dan aman untuk dikonsumsi. Baik, itu mungkin terkenal dengan halalan toyiban ya. Betul. Betul. Jadi sebuah makanan itu selain toyib, baik untuk kita juga harus halal. Jadi seperti halnya kami berkomitmen terhadap kualitas, Ajinomoto juga berkomitmen terhadap kehalalan produknya. Pabrik-pabrik kami sudah menjalankan yang namanya sistem jaminan halal atau SJH. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kami mendapat akreditasi A untuk SJH ini. Oleh karena itu di bulan Mei tahun 2021 kemarin Ajinomoto mendapatkan award, yaitu HAS Award atau Halal Assurance System Award yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI di sini. Nah, selain daripada itu kami juga mendapatkan sebuah penghargaan terhadap inovasi yang tertinggi untuk salah satu produk kami yaitu Sauri. Betul. Mungkin Mas Gibran tahu Sauri? Saus tiram. Aduh, itu jinglenya berarti kena sekali ya. Oke. Jadi Sauri itu adalah bumbu saus oriental, di mana kami punya beberapa jenis varian, ada saus tiram, kemudian ada saus teriyaki dan lain sebagainya. Nah, biasanya produk sejenis ini menggunakan bahan baku itu yang mengandung arak atau alkohol. Sementara Ajinomoto karena komitmen kami menyajikan makanan yang halal, maka kami menggunakan produk-produk bahan baku lokal sehingga bisa menjaga authentic taste-nya dari oriental itu sendiri, namun produk yang kami berikan adalah produk yang halal. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh Ajinomoto. Tapi berbicara soal masalah, bukan ini berbicara gizi juga ya, Bu. Bukan cuma masalah gizi buruk atau stunting, tapi yang dihadapi juga masyarakat Indonesia adalah obesitas biasanya, gangguan kelebihan berat badan dan juga berujung kepada hipertensi juga, Bu. Nah, bagaimana tentunya Ajinomoto berkontribusi untuk bisa membantu memberikan solusi terhadap masalah ini? Baik, jadi betul Mas bahwa di Indonesia ini bukan hanya masalah stunting tapi juga kita berbicara masalah obesity. Jadi obesity ini kalau kita tahu data yang kami peroleh itu di tahun 2016 seluruh dunia itu kira-kira ada 1,9 miliar orang dewasa yang mengalami obesitas. Sementara di Indonesia sendiri tahun 2013 itu kira-kira ada 70 juta orang dewasa yang mengalami obesitas. Ini kira-kira 26% loh Mas dari penduduk Indonesia. Oleh karena itu kembali kami sampaikan bahwa di sini Ajinomoto concern mengenai masalah ini. Dengan kegiatan-kegiatan kami, baik itu produk kami ataupun services kami, layanan kami, dalam kegiatan-kegiatan webinar yang kami laksanakan, kami memberikan banyak masukan mengenai yang namanya balance nutrition. Jadi bagaimana orang itu mengkonsumsi makanan yang memiliki nutrisi yang balance sehingga bisa menghindari dari yang namanya obesitas. Sementara kalau untuk hipertensi sendiri, jadi kalau obesitas itu boleh dibilang induk atau mother dari banyak masalah kesehatan sebenarnya. Kalau obesitas itu bisa lari ke diabetes, ke hipertensi, kemudian ke jantung dan juga ke stroke. Kami juga fokus untuk masalah hipertensi karena ini adalah masalah berikutnya yang besar selain obesity, di mana hipertensi itu untuk bisa mengurangi banyaknya hipertensi itu adalah dengan mengatur penggunaan garam. Kami punya kegiatan yang kita sebut sebagai bijak garam. Jadi kami memberikan masukan-masukan kepada banyak orang bahwa sebaiknya mulai dari sekarang kita mengurangi penggunaan garam di dalam masakan kita. Namun biasanya pada saat kita mengurangi garam, maka biasanya taste itu menjadi kurang enak. Betul. Ya Mas ya. Nah disinilah kami hadir dengan sebuah ilmu yang kami share juga ke banyak orang bahwa dengan menambahkan MSG, maka rasa kurangnya garam itu bisa tercover sehingga masakan itu bisa tetap menjadi lezat, tetapi kandungan dari MSG itu sendiri, natrium yang dikandung MSG itu adalah sepertiga lebih rendah dibandingkan garam yang ada. Sehingga dengan rasa yang tetap lezat kita bisa menjadi lebih sehat karena penggunaan garamnya bisa kita turunkan. Ya, disitulah juga tercipta rasa umami begitu ya Bu, umami, yang menjadi salah satu tadi concern dari Ajinomoto. Nah tentunya begitu banyak kontribusi yang diberikan oleh Ajinomoto. Nah yang menjadi pertanyaan juga adalah bagaimana kontribusi Ajinomoto terhadap lingkungan. Tapi usai jeda kita akan membahasnya Bu. Karena dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Profit CNBC Indonesia.